Safi Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat yang sangat berharga, yaitu nikmat bisa berada di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah dunia dari zaman kebodohan, zaman kejahilan kepada zaman yang terang benderang, yang dipenuhi dengan ilmu dan juga taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah hadis yang sangat bermanfaat dan juga dapat diambil darinya faedah yang sangat banyak. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik." Jagalah lisanmu, hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang, dan tangisilah dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tiga hal tersebut mendefinisikan keselamatan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amsik 'alaika lisanak." Jagalah lisanmu. Semua kita pasti sudah mengetahui apa itu artinya menjaga lisan, yaitu dengan menahan atau tidak mengatakan segala perkataan yang kotor, dan juga tidak menggibahi seseorang, dan juga tidak berbohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Maka berkata baik adalah ciri-ciri orang yang beriman. Dan jika dia tidak bisa berkata baik, lebih baik dia diam, agar dia tidak berkata dengan perkataan yang tidak seharusnya dikatakan. Akan tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebihlah utama daripada diam. Berzikirlah dalam waktu-waktu kosong, dalam waktu-waktu luang, karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, segala permasalahan yang ada di dalam pikiran kita dan di hati kita semuanya menjadi hilang, dan hati kita pun menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwasannya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan juga hendaknya seorang muslim berfikir terlebih dahulu sebelum dia melontarkan perkataan yang akan dikatakan, karena setiap perkataan yang telah dilontarkan tidak dapat ditarik lagi, dan hendaklah dia waspada terhadap apa yang telah dia katakan dan juga apa yang dia telah perbuat, karena di sampingnya selalu ada malaikat yang mencatat dan mengawasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan seorang manusia melainkan ada di dekatnya malaikat yang selalu mengawasi. Quran surah Qaf ayat 18. Terutama di bulan Ramadan, yaitu kita sedang berpuasa, dan kita berpuasa tidaklah hanya menahan haus dan juga lapar, akan tetapi menahan emosi, menahan hawa nafsu, dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah wal yas'aka baituk, dan hendaklah kamu menjadikan rumahmu luas atau lapang.
Apa yang dimaksud dengan menjadikan rumah kita luas? Apakah dengan memperbesar areanya? Maka yang dimaksud di sini bukanlah seperti itu, akan tetapi kita merasa rumah kita sebagai tempat kita berlindung dan cukup luas bagi kita, yaitu dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya yang tidak dapat kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadikanlah rumah tersebut sebagai jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Hendaklah seorang muslim melihat ke bawah dalam perkara dunia. Jika dia tidak memiliki mobil, maka banyak di luar sana yang tidak memiliki rumah, bahkan tidak mengetahui apa yang ingin mereka makan untuk esok hari. Adapun dalam perkara agama, maka hendaklah seorang muslim melihat ke atas. Ketika imannya sedang turun, hendaklah dia mengingat bahwa surga Allah adalah tujuan kita dan neraka harus kita hindari. Kemudian yang ketiga yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah wabki ala khotiatik, dan hendaklah kamu menangisi kesalahan-kesalahanmu. Karena ketahuilah saudara-saudaraku semuanya, bahwasannya setiap manusia, setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan salah, pasti punya yang namanya itu dosa. Maka kita harus selalu menjaga diri dan menjauhi segala sesuatu yang mendekatkan atau menjerumuskan kita kepada dosa. Dan hendaklah seorang muslim ketika telah terjerumus kepada dosa, hendaklah dia bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik mereka yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Oleh karena itu sudah seharusnya bagi kita untuk menjaga lisan kita dan juga merasa cukup memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari nikmat-nikmatnya yang tidak dapat kita hitung, dan selalu bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, dan juga kita menyesali dan menangisi kesalahan-kesalahan kita yang telah kita berbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal kita dan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita sehingga kita bisa berkumpul di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan di dunia maupun di akhirat, dan memberkahi kita di bulan Ramadan ini, dan juga mengangkat musibah yang sedang kita alami. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan juga meningkatkan keimanan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.